GTM atau gerakan tutup mulut merupakan istilah yang digunakan saat anak tidak mau atau menolak untuk makan. Bila dibiarkan terus-menerus, tentu sangat berdampak bagi kesehatan dan tumbuh kembangnya. Bagaimana caranya agar anak bisa merdeka dari GTM? Oke, nah gimana dok untuk pemberian ASI nih? Kalau sudah 6 bulan kan udah nggak ASI eksklusif. Nah ini mau diteruskan nih sampai 2 tahun. Nah apakah ASI ini jadi cemilannya atau dia diatur waktu-waktu menyusunya nih dok? Supaya juga dia nggak GTM gitu. Jadi tetap ya Mbak Erni dan Sobat Nutrimax semua, bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Ya, dimana ASI itu sampai usia 6 bulan adalah makanan utamanya. Nanti betul setelah 6 bulan ke atas ya tentu sudah diberikan MPASI. Nah di sini kalau setelah anak makan, pemberian ASI-nya tetap diberikan ya dengan jadwal berselang-seling dengan makanan dan juga diberikan jarak. Nah tetap untuk jadwal makan tadi itu harus diberikan jarak bisa 2-3 jam. Kemudian aturan makan pada usia bayi sampai anak juga akan berbeda-beda. Di mana pada usia 6-8 bulan di sini ayah dan bunda harus memperhatikan bahwa tetap 70% itu ASI gitu. MPASI di sini 30%-nya. Ya, betul gitu. Jadi kan di sini tahap kita belajar makan ya, dimana nggak langsung 3 kali pengenalan bentuk lain ya dok ya dari selain ASI ya. Jadi cukup 30% ya dok. Ya, dimana ini juga nggak langsung 3 kali gitu. Biasanya kan bertahap ya. 2 kali dulu nanti ditingkatkan. Di sini tentu kita harus menciptakan proses belajar makan yang menyenangkan ya. Belajar betul waktu makannya harus konsisten. Kemudian untuk bayi yang lebih gede nih 9-11 bulan, di mana di sini udah setengah-setengahnya nih kebutuhan kalorinya dipenuhi 50% ASI dan 50% MPASI gitu. Dan di sini sudah bisa diberikan makanan berat 3 kali dengan 2 kali camilan. Jadi camilannya tetap ya Mbak Erni ya. Camilannya adalah ya makanan sehat tentu ya, bukan camilan snack apa namanya chips gitu ya. Betul ya. Chips Jadi gitu. Camilannya bisa buah ya, kemudian juga bisa sayur-sayuran yang mungkin yang diproses bisa jadi makanan finger food gitu. Olahan kentang gitu bisa dok? Bisa. Olahan kentang potato mash atau apa gitu bisa. Makanya di sini bunda harus benar-benar kreatif ya Mbak Erni ya, harus kreatif, betul harus kreatif dan harus bisa mensiasati nih GTM pada. Nah, kemudian di usia ini juga variasi menu sudah lebih bervariasi ya, dan dari rasanya sampai teksturnya juga udah bisa lebih kasar. Kalau dia sudah 1-2 tahun, di sini sebenarnya susu atau ASI ini sudah bukan sumber utama lagi untuk mengisi perut. Ini kebalikannya nih, 70%-nya MPASI dan 30%-nya dari ASI. Oh gitu. Iya. Jadi gitu ya pengaturannya ya ibu-ibu, bunda-bunda. Nah sekarang kita ke anak yang susah makannya terus menerus nih dok. Susah makannya mungkin udah dalam jangka lebih dari 2 minggu gitu ya. Nah itu sebetulnya harus kapan dok ke dokternya periksanya? Harus nunggu memang anaknya turun berat badan atau ada waktu? Berapa rentang waktunya kita harus segera ke dokter? Ya, ini juga pertanyaan yang sering kali ya ditanyakan oleh ayah dan bunda sekalian. Jadi saya juga sering nih datang pasien ke poli, dok berat badannya nggak naik-naik gitu kan, atau dok itu datang tuh kebayang ya seorang ibu udah frustasi sekali gitu yang benar-benar anak saya tuh benar-benar mingkem, saya suapin aja apa aja ke mulutnya tuh kayaknya ngelihat sendok aja tuh udah trauma sekali gitu. Nah tentu saja kalau hal itu terjadi itu adalah sudah merupakan indikasi ya seorang anak harus diperiksakan ke dokter. Yang pasti kapan dibawa ke dokter, tadi Mbak Erni sampaikan, kalau udah 2 minggu ya, 2 minggu nggak makan, orang tua pasti khawatir ya. Pasti kan mereka akan bawa anak ke dokter. Nah selain itu, kalau memang dilihat
terjadi penurunan berat badan ya, atau berat badan anak tidak naik-naik, ya itu juga harus segera dibawa ke dokter. Atau di sini ayah bunda curiga memang ada kelainan atau penyakit yang mendasarinya, gitu. Seperti tadi kan bisa ada infeksi saluran nafas, infeksi saluran cerna bisa, saluran kemih, atau juga ternyata anaknya anemia. Saya ada beberapa pasien yang anemi, ternyata setelah kita terapi anemia kurang zat besinya dan mencapai HB yang normal, ternyata anak nafsu makannya juga meningkat. Itu kasus anak anemia atau kurang darah itu banyak ya dok? Banyak. Jadi seperti halnya di dunia, di Indonesia juga anemia pada anak itu merupakan suatu kondisi ya yang sering dialami. Nah, sebanyak 45%-nya adalah anemia kurang besi atau anemia defisiensi Fe atau besi. Ini juga salah satu penyebabnya adalah asupan makan yang tidak baik, gitu. Nah, jadinya kan muter-muter ya Mbak Eni ya. Artinya dia asupan makannya nggak baik. Jadi anemia defisiensi besi. Tadi saya sampaikan, kalau anemia defisiensi besi ternyata akan membuat anak itu indera perasanya agak berkurang, sehingga dia nggak mau makan, gitu. Nggak mau makan, ya terus jadi turun lagi berat badannya. Begitu saja berputar, gitu. Tentu saja hal itu tidak boleh terjadi ya, sehingga ayah dan bunda harus segera membawa anak ke dokter. Nah, ini yang memang masih sering dibahas mengenai stunting nih dok. Nah, GTM tuh bisa nggak dok memicu terjadinya stunting? Tentu saja, ya. Stunting kan saat ini ya, siapa sih yang nggak tahu stunting ya? Benar-benar digembor-gemborkan di menjadi program pemerintah. Di mana permasalahan stunting di sini bisa terjadi karena berbagai faktor penyebab. Salah satunya adalah GTM ini ya, yang diakibatkan juga karena kurangnya nafsu makan, gitu. Nah, kenapa anak kurang nafsu makan ya bisa juga ya seperti tadi yang disampaikan, dan anak juga udah punya ini ya, perasa udah pengen yang enak-enak ya, sama kayak yang bundanya gitu. Nah, dengan anak GTM ya, tentu asupan kalori dan juga protein, zat gizi yang diperlukan oleh tubuh itu tentu akan menurun, gitu. Akibatnya, apabila asupan nutrisi ini tidak terpenuhi, ya tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan dari anak, yang akibatnya akan menyebabkan stunting itu. Jadi stunting ini bukan cuma terjadi di desa-desa, dusun-dusun yang memang nggak punya perekonomiannya kurang sehingga nggak mencukupi, bisa dong terjadi di perkotaan ya dok ya. Tadi karena salah tadi appropriate tadi feeding tadi ya. Mungkin karena waktunya, bukan karena nggak punya uang untuk beli makanan bergizi ya dok. Betul. Itu kadang-kadang bikin frustasi orang tua ya Mbak Erni ya. Dok, ini makanan apa aja udah saya kasih, pasti kayak gitu. Udah diganti-ganti tetap aja nggak mau gitu. Nah, berarti kan ada yang salah di situ yang harus kita perbaiki. Oke. Nah, jadi gimana nih dok cara mencegah dan mengatasi GTM-nya tadi dari faktor-faktor yang banyak? Boleh satu-satu dokter kasih tips deh. Dari mulai yang kalau sakit dok, ini paling sering nih tumbuh gigi, gimana cara ngakalinnya supaya tuh makanan bisa masuk dok? Nah, tentu kalau tumbuh gigi kan dia temporary ya, artinya itu ada suatu fase sementara aja nggak terpengaruh. Jadi kita lihat dulu juga apakah anak memang agak sumeng-sumeng, agak demam, atau agak terasa nyeri. Itu bisa kita berikan anti nyeri seperti paracetamol, seperti itu sehingga anak lebih nyaman. Itu juga boleh gitu. Nah, jadi ketika nyerinya berkurang, mungkin nafsu makannya bisa ada lagi gitu ya dok? Iya, betul. Jadi diharapkan dengan kita berikan obat untuk meredakan nyerinya ya, kemudian juga untuk menurunkan demamnya ya, diharapkan nafsu makannya akan membaik sehingga dia bisa makan kembali. Begitu pula kalau ada kondisi-kondisi infeksi yang menyertai, ya harus kita obatin, kita atasi penyakitnya. Kemudian diharapkan setelah anaknya enakan, tentu kan dia mau makan. Gitu. Nah, yang jadi masalah kalau masalahnya yang banyak tadi itu Mbak Erni, gitu. Artinya
kita di sini harus mengatasi GTM sesuai dengan penyebabnya. Karena tiap anak itu ya punya karakteristik masing-masing ya. Jadi dalam mengatasi anak GTM ini pendekatannya harus disesuaikan dengan masing-masing anak tersebut. Di sini kalau anak sudah bisa diajak berkomunikasi ya, di sini kita bisa menanyakan kenapa nggak mau makan gitu. Nah tapi kalau misalnya belum bisa diajak komunikasi ya kayak tadi pada bayi ya atau pada bayi 1 sampai 2 tahun, di sini kita atasi dengan kita cari tahu ya tentu saja makanan kesukaannya apa, yang kurang disukainya apa. Kita harus variasikan makanan pada anak. Khawatir dia memang bosan dengan makanan yang diberikan sehari-hari tersebut. Di sini kita juga harus bisa menerapkan feeding rules ya. Kita latih perilaku makan yang benar gitu. Yang pertama tadi kita atur jadwal makanan ya, makanan utama sebanyak 3 kali dengan selingan, snack sebanyak 2 kali. Di sini susu itu tetap diberikan sesuai tadi ya kebutuhannya atau kurang lebihnya 2-3 kali sehari. Kemudian dalam memberi makan kita harus membatasi nih Mbak Eni. Misalnya anak udah GTM ya, kita terapkan feeding rules yang benar. Di sini kita berikan dia makanan, kita batasi waktunya tidak lebih dari 30 menit. Karena kalau lebih dari 30 menit itu udah bosan, udah nggak akan makan, udah nggak akan bener gitu. Jadi kalau 30 menit nggak habis, masih banyak, udah beresin aja dok. Kita stop dulu, kita hentikan dulu. Tidak perlu dilanjutkan. Gitu. Kita batasi 30 menit. Kita biarkan lambung si anak ada sinyal lapar. Kalau dia lapar, dia akan makan. Gitu. Kemudian kita juga harus membuat suasana yang menyenangkan ya, dimana kita biasakan nih sedari kecil anak makan bersama di meja makan, ya kan? Kalau anak kan meniru orang tua ya, kita dudukkan dia di baby chair-nya, kita ikut makan. Kita dorong anak untuk makan tanpa kita paksa. Nanti kalau kita paksa makan malah trauma, ya. Jadi biarkan anak juga bereksplorasi dengan makanannya, gitu. Di sini ya Bunda jangan takut kotor ya, gitu. Pasti akan berantakan, tapi nggak apa-apa. Namanya proses belajar, gitu. Di sini kalau anak kita kasih waktu juga misalnya 10-15 menit anaknya makan ya, udah mau makan ya, nanti kalau memang dia belum bisa full makan sendiri ya kita lanjutkan, kita suapin. Tapi kalau biarkan dia mengeksplor dulu ya dok, belajar kebiasaan dia sampai mana. Nah kalau memang itu makanannya masih banyak, ternyata memang masih ada sinyal lapar, ya udah disuapin gitu ya dok ya. Iya betul. Nah kemudian kalau memang dia nggak mau makan nih, ya udah kita hentikan aja, jangan dipaksa ya. Biarkan dia mengenali sinyal rasa kenyang dan rasa laparnya. Yang pasti nih ayah dan bunda semua, jangan paksa anak untuk makan, apalagi sampai memarahi anak ya. Itu bisa menimbulkan trauma, akibatnya mereka tambah nggak mau makan. Gitu. Jadi kemudian pengalaman makan itu bukan sesuatu yang menyenangkan tapi menakutkan ya, dok ya. Betul. Nah, berarti nanti tambah susah lagi anak makannya. Gitu. Kemudian jangan juga membiasakan anak makan sambil melakukan aktivitas lain seperti nonton TV tadi ya. Ini kan ibu-ibu maunya simple aja gitu dok, dikasih gadget, dikasih iPad gitu ya, biar yang penting yang lain gitu, dan iya bisa anteng gitu dok. Gimana nih dok? Iya, jadi kaitannya dengan feeding rule ini nggak dibolehin ya Mbak Erni ya, gitu. Karena anak akan terdistract gitu, nanti malah teralihkan perhatiannya, malah tambah nggak mau makan, gitu. Kemudian kalau pada bayi nih, pada awal mendapat MPASI, mungkin akan menolak makan, ya karena itu tadi ya sebelumnya hanya ASI. Tapi ya jangan menyerah. Di sini kita cobakan menu tersebut, bisa diulang tadi 10 kali ya, 15 kali, sampai anak itu menyukai. Atau ya kita variasikan juga gitu makanan yang diberikan. Iya.
Jadi memang kita harus menerapkan feeding rules dan harus mempraktekannya tuh tadi, balik lagi disiplin ya dok ya. Artinya jangan patah semangat juga, coba-coba terutama tadi variasi makanan. Nah ini tadi nih yang dokter juga singgung, harus kreatif ibunya ya, harus kreatif. Sekarang kan banyak tuh ya menu-menu dari internet segala macam. Nah itu bisa konsultasi juga ke dokter anak ya dok ya. Oke, kalau bumbu-bumbu gimana nih dok supaya variasi makanannya dan atau dari baunya, kadang kan kita juga kalau makan yang bumbunya khas gitu kita jadi nafsu makan. Nah untuk anak-anak gimana dok? Bumbunya apa aja sih dok? Selain garam gitu boleh nggak? Iya, garam, gula itu boleh digunakan. Iya, garam, gula ya untuk MPASI boleh digunakan. Dan kalau dia sebenarnya kalau udah usianya 1 tahun ya, apalagi 2 tahun ya itu sebenarnya udah boleh menu keluarga Mbak Emi. Gitu. Ya, tapi diberikan sesuai kesukaan anak ya, dan kita juga lihat-lihat lah, artinya kalau makan yang terlalu pedas, kalau asam kayak gitu yang kalau untuk orang tuanya yang suka pedas gitu ya, jangan berarti yang punya anak dipisahkan, jangan yang dikasih sambal atau cabai gitu ya. Tapi menunya sama ya dok? Iya betul. Artinya kalau dikasih rempah di atas 1 tahun gitu, misalnya dikasih lada gitu boleh ya dok ya? Boleh selama anaknya suka ya. Oke. Gitu. Iya. Nah dok, bener nggak kalau tadi ada yang bertanya sih, saya nanti bacakan juga, masalah GTM ini juga terkait dengan masalah sensori. Jadi ada nih banyak di sosmed gitu ya, katanya rutin ngajak anak nyeker, nginjek pasir, tanah, bebatuan, rumput, itu jadi membantu masalah GTM ini terkait sensorinya. Gimana dok? Jadi nyeker ya, ini anak-anak perkotaan juga harus nyeker ya, bukan di kampung aja ya Mbak Eni ya. Nyeker di sini memang banyak ya manfaatnya untuk melatih anak berjalan. Terutama ketika anak memasuki usia 9 bulan ya, atau 1 tahun, di mana dia mulai berjalan. Nah di sini bisa gerakan nyeker ini bisa membuat anak ya terstimulasi, Bernie, juga mengenal berbagai macam tekstur. Di sini anak juga, ya betul kan, teksturnya akan beda-beda ya. Mungkin pertama anak kita kasih ke rumput ya, jalan ke bebatuan atau di pasir pantai, pasti kan geli-geli dulu ya, biasanya anak-anak bayi itu ya, lucu. Nah kan ada yang di kita injakan kakinya ke pasir gitu, dia nggak mau kakinya diangkat gitu karena dia belum kenal, belum mengenal biasa ya. belum biasa mengenal teksturnya. Nah di sini dengan aktivitas nyeker ini tentu anak akan terstimulasi mengenal berbagai macam tekstur, dan juga di sini anak juga akan tumbuh ya, jadi tidak terlalu sensitif gitu, karena dia dikenalkan juga kepada hal yang berbeda ya. Dalam hal ini ya tekstur-tekstur yang berbeda akan merangsang stimulasinya. Tetapi memang kalau dikaitkan secara langsung hubungannya dengan GTM atau dengan anak mogok makan, kita nyeker aja biar dia mau makan. Di sini sih belum ada ya research secara pastinya gitu. Jadi hubungannya secara langsung sih kalau di bidang medis nggak ada gitu. Jadi yang pasti kalau anak GTM ya kita harus cari tahu dulu penyebabnya ya dok ya, betul-betul dicari tahu tuh penyebabnya. Nah dok, yang terakhir nih, bila sudah dilakukan berbagai cara tapi anaknya tetap GTM, nggak mau makan, berat badan nggak naik, boleh nggak dok dikasih suplementasi? Kalau kayak gitu rasanya frustasi banget ya Mbak Eni ya. Saya tuh kadang di poli itu ibu, ya ayah sama bunda datang ke tuh bisa setengah jam saya dengerin ceritanya. Curhatnya ya. Biar plong dulu ya dok. Biar mamanya plong dulu nih. Betul ya. Jadi memang itu tadi ya, harus dicari akar permasalahannya, dan juga kita harus bisa mengatasi masalah GTM ini sesuai dengan penyebabnya tadi dengan baik. Tapi kalau memang dirasa diperlukan ya, itu boleh saja pada anak diberikan suplementasi. Itu nggak ada salahnya. Oke.
Jadi memang kalau kebutuhan dari makanan sehari-harinya tidak mencukupi, berarti diperbolehkan ya dok ya, betul. untuk memberikan suplementasi. Dok, ini banyak juga yang baru banget join, mungkin baru pulang nih ya, ketinggalan. Boleh dok, disimpulkan dok topik pembahasan kita pada malam hari ini, Merdeka dari GTM. Silakan dok. Oke, baik. Sahabat Nutrimax, ayah dan bunda sekalian, di sini kita harus merdeka dari GTM pada anak. Apabila anak melakukan GTM, maka kita harus cari tahu apa yang menjadi penyebabnya akan masalah tersebut. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu di sini harus tetap semangat ya, memberikan solusi yang terbaik bagi anak-anak kita agar tumbuh dan kembang anak-anak kita ini bisa optimal.